Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Khairin Nur Dan saya Bagus Tamimi. Segera kita ke informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Hanifah Dwi Nirwana, menyerahkan bantuan sarana pengolahan sampah di halaman kantor Bupati Banjar. Bantuan ini berkonsep pada program Martapura Asri dan Merdeka Sampah, di mana dari 277 desa di Kabupaten Banjar terdapat 6 lokasi khusus desa prioritas. Salah satunya Desa Sungai Rangas Tengah. Bantuan sarana pengolahan sampah ini berupa 1 unit pickup Grand Max, 8 unit roda 3, 1 unit mesin pecacah, 11 unit gerobak sampah, dan 3 unit kontainer. Permasalahan sampah saat ini menjadi isu strategis Provinsi Kalimantan Selatan, di mana program Merdeka Sampah didedikasikan untuk jalan-jalan protokol menuju jalan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Jalan protokol tersebut dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Kalimantan Selatan, Hanifah Dwi Nirwana, saat menyerahkan bantuan sarana pengelolaan sampah di halaman kantor Bupati Banjar. Bantuan ini berkonsep pada program Martapura Asri dan Merdeka Sampah. Dari 277 desa di Kabupaten Banjar, terdapat 6 lokasi khusus atau lokus desa prioritas. Salah satunya, Desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Barat. Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur sampaikan terima kasihnya kepada DLH Provinsi Kalsel yang telah memberikan dorongan dan motivasi agar permasalahan sampah di Kabupaten Banjar bisa diatasi dengan baik, sehingga menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat. Bantuan sarana pengelolaan sampah berupa 1 unit pickup Grand Max, 8 unit roda 3 atau TOSA, 1 unit mesin pencacah, 11 unit gerobak sampah, dan 3 unit kontainer untuk ditempatkan di sepanjang jalan protokol, khususnya Kabupaten Banjar. Merdeka Sampah ini sebenarnya karena mengingat persoalan sampah sampai sekarang ini masih menjadi isu strategis Provinsi Kalimantan Selatan, di mana program Merdeka Sampah ini didedikasikan untuk jalan-jalan protokol. Sebagaimana kita ketahui, sudah puluhan tahun bahkan ya persoalan sampah di jalan protokol ini belum juga tertuntaskan, sehingga menyambut MTQ ini menjadi trigger tersendiri, menjadi pemacu kita untuk bekerja lebih kuat lagi, lebih keras lagi di dalam upaya-upaya memerdekakan jalan protokol dari sampah. Hari ini sebenarnya bantuan kemarin sudah diserahkan secara simbolis oleh Bapak Gubernur pada saat puncak peringatan Hari Lingkungan itu tanggal 7 kemarin, 7 Juni. Ini kita serahkan secara langsung kepada Bapak Bupati. Ada 1 pickup, kemudian 8 roda 3 yang kita dedikasikan juga kepada masyarakat khususnya untuk program Martapura Asri dan juga Merdeka Sampah. Kemudian juga kita ada 3 kontainer yang akan kita tempatkan di sepanjang jalan protokol ini khususnya untuk Kabupaten Banjar karena memang persoalannya agak berat di Kabupaten Banjar. Bagus, Zidan, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melepas kapilah Pekan Olahraga dan Seni Madrasah Diniyah Porsadin keempat tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Santri dan santriwati yang terpilih berangkat mengembangkan tugas dan amanah untuk mengangkat nama baik Madrasah Diniyah Tamiliyah Kabupaten Banjar di kancah provinsi. Pada tahun 2015 dan 2017, kapilah Kabupaten Banjar pernah meraih juara umum pada gelaran tersebut.
Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melepas kafilah Pekan Olahraga dan Seni Madrasah Diniyah atau Porsadin keempat tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di halaman kantor Setda Banjar. Bupati menyampaikan beberapa hal kepada kafilah sebagai bekal dalam bertanding, seperti menjaga rasa percaya diri sebagai kunci paling utama. Selain itu, Bupati juga berpesan untuk gigih dalam berupaya dan mengeluarkan semua potensi yang ada. Tidak lupa, Bupati mengingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan sebaik mungkin agar tetap prima dalam perlombaan. Kepada ofisial, manajer, pelatih, dan pendamping juga diminta agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. Mewakili sambutan ini atas nama pemerintah, kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Kami berharap bisa membawa nama harum Kabupaten Banjar, dan harapan kami pula pemerintah daerah bukan hanya membawa nama harum kabupaten, tapi insya Allah doakan ke tingkat nasional bahkan internasional. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan, pada kesempatan ini ulun berpesan, yang pertama tentu modal kalian adalah modal keterampilan, modal pelatihan bagi anak-anakku. Tentunya ini sudah dilakukan oleh para pendamping. Insya Allah konsistensi pernah rapid juara umum ini menjadi modal kuat, dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan motivasi bagi seluruh para kafilah. Yang kedua, tentunya para pendamping juga terus menjaga para kafilah untuk menjaga kesehatan, menjaga kondisi sehingga dalam kondisi baik untuk berkegiatan pada hari ini. Yang ketiga, pada ofisial, manajer, pelatih, dan pendamping tadi sudah disampaikan hampir 50% lebih. Jadi kalau pesertanya 35, pendampingnya lebih banyak. Jadi, kalau lebih banyak pendamping ofisialnya, insya Allah kita doakan mudah-mudahan bisa mendapatkan prestasi yang baik. Dan yang terakhir, itu yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu berdoa. Dan mudah-mudahan kita mulai di sini jalan sampai nanti mengikuti kegiatan, jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, dibimbing, dituntun, serta diberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hajat kita, cita-cita kita bisa berhasil dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Sementara itu, Ketua Kafilah Porsadin Ustadz Ilham mengatakan, santri dan santriwati yang terpilih akan berangkat mengemban tugas dan amanah untuk mengangkat harkat dan nama baik Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Kabupaten Banjar di kancah provinsi. Berjuang dengan penuh semangat, kejujuran, dan sportivitas agar nama harum Kabupaten Banjar kembali dapat diraih. Pada tahun 2015 dan 2017, Kabupaten Banjar pernah menjadi juara umum. Porsadin keempat tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Baladul Amin, Desa Mandala, Kecamatan Telaga Langsat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dari tanggal 25 sampai 26 Juni 2022 dengan jumlah total kafilah Kabupaten Banjar sebanyak 108 orang. Tahun 2017 kemarin, Kabupaten Banjar pernah menjadi juara umum di dalam event Porsadin di tingkat provinsi. Bapak Bupati yang Allah hormati dan kami banggakan, kafilah Porsadin Banjar insya Allah akan berangkat dengan 1 buah bus, 2 buah bis haji pinjaman dari para anggota Dewan DPRD Kabupaten Banjar, 4 buah mobil pribadi orang tua santri, dan 1 buah mobil Kementerian Agama Kabupaten Banjar. Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar, Ketua DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah beserta pengurus, para kafilah, pendamping dan ofisial Porsadin, dan sejumlah undangan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Banjar Haji Sedi Mansur membuka musyawarah kerja cabang NU kedua tahun 2022 di Wisma Pasanggerahan BKDPSDM Banjar. Dikatakan Bupati, pemerintah daerah sangat mengapresiasi dilaksanakannya Muskercap 2 NU Kabupaten Banjar tahun 2022 ini, di mana sebuah forum musyawarah tertinggi setelah konferensi di tingkat cabang organisasi NU. Dan melalui Muskercap ini bersama-sama melakukan pematangan terhadap program kerja, evaluasi kinerja dan perencanaan program di masa mendatang. Semua kader Nahdlatul Ulama diharap selalu bisa memegang teguh prinsip-prinsip aswaja dan ke-NU-an, sebagaimana yang telah diajarkan para pendiri NU. Fikrah dan harakah harus diwujudkan dalam bentuk hikmah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Harapan tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat membuka musyawarah kerja cabang atau Muskercap NU kedua tahun 2022 di Wisma Pesanggerahan BKDPSDM Kabupaten Banjar. Ditambahkan Bupati, pemerintah daerah sangat mengapresiasi dilaksanakannya Muskercap kedua NU Kabupaten Banjar tahun 2022 ini. Adalah sebuah forum musyawarah tertinggi setelah konferensi di tingkat cabang organisasi NU. Melalui Muskercap ini, bersama-sama melakukan pematangan terhadap program kerja, evaluasi kinerja, dan perencanaan program di masa mendatang. Adapun tujuan dilaksanakannya Muskercap kedua ini, dikatakan Ketua Tanfiziyah NU Kabupaten Banjar Nuryadi, adalah untuk menerima saran, kritik, dan masukan dari para pengurus sebagai bahan evaluasi perbaikan gerakan NU Kabupaten Banjar ke depannya. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan secara simbolis hasil kampanye NU Care Lajismu Kabupaten Banjar oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur kepada peserta termuda Hifzul Hadis atau 100 hadis dengan sanad dan peluncuran website albanjari.com. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman melepas kontingen spesial Olimpik Nasional Soina Kabupaten Banjar yang mengikuti Pekan Spesial Olimpik Nasional Pesonas di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Menurut Hilman, pemerintah Kabupaten Banjar akan selalu mendukung para penyandang disabilitas, khususnya anak-anak disabilitas untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi mereka. Berharap kontingen dapat kembali membawa nama harum Kabupaten Banjar seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman di halaman kantor Bupati Banjar Martapura melepas kontingen spesial Olimpik Nasional atau SOINA Kabupaten Banjar yang akan mengikuti Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Personas 3-8 Juli 2022 mendatang di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Haji Muhammad Hilman yang membacakan sambutan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan pemerintah Kabupaten Banjar akan selalu mendukung para penyandang disabilitas, khususnya anak-anak disabilitas untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi mereka. Ia berharap kontingen SOINA Kabupaten Banjar dapat kembali membawa nama harum Kabupaten Banjar seperti pada tahun-tahun sebelumnya, yang pernah berhasil membawa para atlet SOINA Kabupaten Banjar hingga ke tingkat internasional. Kontingen SOINA, atlet, pelatih, dan pendamping atau ofisial akan bertanding mengikuti 12 cabang olahraga dan 5 non-cabang olahraga. Turut hadir dalam acara ini asisten pemerintah dan Kesra Haji Masuri, Kepala Disput Parapar Kabupaten Banjar Haris Sarifani, Kepala DKSP Kabupaten Banjar Haji Mat Aidil Basit, Ketua Spesial Olimpik Indonesia Kabupaten Banjar, dan para pelatih dan pendamping ofisial SOINA Kabupaten Banjar. Khairin Rifa, Suara Banjar melaporkan. Baik, kita beralih ke berita berikut ini. Gerakan Nasional atau Gernas Bangga Buatan Indonesia atau BBI bertujuan agar masyarakat Indonesia menyintai dan menggunakan karya anak bangsa, utamanya produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal. Adapun tema kampanye puncak Gernas BBI 2022 adalah Jelajahi Warna-Warni Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Juli 2022 di Taman Sering 0 km Banjarmasin. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan karya anak bangsa,
utamanya produk usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Hal tersebut diungkapkan Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiana saat memaparkan Gernas BBI tahun 2022 via Zoom meeting. Merujuk pada pasal 3 Kepres nomor 15 tahun 2021, program Gernas BBI Kalsel tahun 2022 akan fokus pada pencapaian jumlah UMKM yang masuk dalam ekosistem digital dan peningkatan jumlah transaksi produk lokal melalui e-commerce dan marketplace. Sementara di Comment Center Manis, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman didampingi Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau DKUMPP Kabupaten Banjar I Gusti Made Suryawati mengikuti rapat koordinasi tersebut mengatakan, event Gernas BBI ini sangat menarik, di mana lokasi pelaksanaannya adalah di Kalimantan Selatan. Ia menyebut Kabupaten Banjar siap berpartisipasi dan mensukseskan kegiatan tersebut. Senada Kepala DKUMPP Banjar I Gusti Made Suryawati mengatakan, pihaknya akan mempromosikan produk unggulannya, di mana Kabupaten Banjar terkenal dengan kota intan yaitu batu mulia dan permata. Selain itu juga, hasil kerajinan, sasirangan, air guci, serta produk olahan UMKM berbahan dasar ikan seperti abon, kerupuk, dan makanan dari ikan yang tentunya sudah memiliki produk industri rumah tangga atau PIRT, berdedikasi halal yang sudah dikemas sehingga aman untuk dikonsumsi dan layak dipromosikan bahkan dipasarkan. Diketahui, program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia diluncurkan oleh Presiden RI Jokowi pada 14 Mei 2020. Adapun tema kampanye Puncak Gernas BBI, Jelajahi Warna-Warni Kalimantan Selatan, yang akan dilaksanakan pada 22 hingga 24 Juli 2022 di Taman Siring 0 km Banjarmasin. Umar, Zidan, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar menggelar forum grup diskusi Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022. Kegiatan ini untuk membahas dan mendiskusikan bersama terkait dengan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Banjar tahun 2022. Kegiatan ini melibatkan beberapa pihak seperti dari SKPD, Kecamatan, RSUD Ratu Jaleha, dan PT Air Minum Intan Banjar. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit, menginginkan semua peserta diskusi dapat mengenal PPID atau Pejabat Pengelola Informasi Daerah untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Hal tersebut dikatakannya saat membuka forum grup diskusi Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022. Adanya narasumber dari Komisi Informasi Daerah Kalimantan Selatan diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada peserta bagaimana informasi yang bisa diberikan dan mana informasi yang dikecualikan. Aidil Basit berharap informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat bisa secara cepat, akurat, dan tepat tersampaikan, sehingga masyarakat tidak ada lagi keluhan masalah informasi yang diperlukan. Hari ini Alhamdulillah kami membuka acara forum FPD, jadi kepada SKPD yang kami undang. Intinya kita ingin kawan-kawan di SKPD mengenal apa itu PPID, jadi Pejabat Pengelola Informasi Daerah. Karena apa? Beberapa kali kita diminta masyarakat untuk memberikan informasi dan sampai kita sampai ke sidang Komisi Informasi. Nah, kita harapkan pada hari ini kita dengan narasumber dari KI Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan penjelasan pencerahan kepada kawan-kawan, khususnya bagaimana informasi yang bisa diberikan dan mana informasi yang dikecualikan. Kami juga pada hari ini kita juga minta kawan-kawan untuk membuat indeks keterbukaan di Kabupaten Banjar ini. Karena dari sini kita akan mengetahui keterbukaan kita sampai sejauh mana selama ini. Itulah pada hari ini kita rapat. Kita harapkan dengan kegiatan pada hari ini informasi yang harusnya kita sampaikan kepada masyarakat cepat, akurat, dan tepat yang kita sampaikan ke masyarakat, dan masyarakat tidak lagi keluhan masalah informasi yang apa yang mereka perlukan. Kabid Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Muhammad Hamdani menambahkan, kegiatan ini untuk membahas dan mendiskusikan bersama
terkait dengan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Banjar tahun 2022. Melalui kegiatan ini, dikatakan Hamdani dapat menentukan indeks keterbukaan informasi publik di Kabupaten Banjar yang melibatkan beberapa pihak seperti dari SKPD, Kecamatan, RSUD Ratu Zaleha, dan PTAM Intan Banjar. Turut hadir Wakil Ketua Komisi Informasi Daerah Kalimantan Selatan Yuniarti selaku narasumber, Sekretaris DKI SP Faisal, Kasih Hubungan Media dan Layanan IKP Muhari, dan Kasubag DKI SP Banjar. Fahrizal, Faidilah, Suara Banjar melaporkan. Ya, siap. Enggak. 1, 2, 3. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Tidak lupa kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Khairin Nur Dan saya Bagus Tamimi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.